Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak kelas 5 masih semangat ya belajar, terutama di saat kondisi seperti ini ya, di saat kita masih virtual, masih online ya. Hari ini kita lanjutkan materi kita itu tentang masih tema 6 ya, panas dan perpindahannya. Dan ST-nya ya subtemanya masih satu yaitu suhu dan color. Sementara PB-nya pembelajarannya adalah 5 dan 6. Kalian sudah siap bukunya? Silakan dibuka bukunya di ST1-nya, di PB 5 dan 6-nya. Sudah ketemu semua? Oke, baik. Kita lanjut ya, Nak ya. Sekarang kita mulai pembahasan kita di muatan IPA. Ya, di muatan IPA, apa yang kita pelajari? Kita lihat ya, Nak ya. Oke, kita perhatikan. Oke. Masih sudah dilihat gambar apa ini? Oh iya, betul. Gambar Siti dan ibunya sedang apa? Sedang masak. Betul ya, habis sholat subuh, Siti dan ibunya mempersiapkan sarapan ya. Kemudian kita perhatikan di sini ya, kita perhatikan nih, ibunya Siti memasak 2 panci. Satu besar, satu kecil. Pertanyaan Bu Guru, coba lihat. Memasak air ini menggunakan energi panas apa ya? Oke, betul. Energi panas yang digunakan adalah api pada kompor. Ya, jadi ini menggunakan api. Energi panasnya atau kalornya adalah api pada kompor. Pinter ya. Sekarang kita lanjut, Nak. Ya, masih di muatan IPA. Kita lihat, perhatikan gambar di bawah ini ya. Tadi ini panci tadi ya. Kita lihat nih. Panci yang dimasak oleh Ibu Siti, ya, panci A dan panci B. Menurut kalian, apa perbedaannya antara panci A dengan panci B? Oke? Pintar. Yang pertama, ukuran panci berbeda. Bagus. Ya, panci A dengan panci B berbeda ukuran. Betul. Kemudian apa lagi? Panci A lebih besar daripada panci B. Betul, ukurannya ya. Jadi lebih besar panci A daripada panci B. Nah, sekarang mana? Coba lihat yang menurut kalian, mana yang lebih mendidih? Yang duluan mendidih? Oke? Nah, panci A berisi lebih banyak air ya tadi ya. Maka apabila dipanaskan, panci B akan lebih cepat mendidih. Kenapa? Karena jumlah air yang lebih sedikit. Jadi semakin sedikit air yang ada di pancinya, maka dia lebih cepat mendidihnya, ya. Karena apa? Semakin banyak jumlah air, semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Tadi kan panci B lebih sedikit isinya, maka dia energi panasnya lebih cepat untuk mendidih ya. Oke, sekarang kita perhatikan selanjutnya ya, Nak ya. Masih di muatan IPA, bahwa energi panas dapat mengubah benda. Tuh ya. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan. Ini kita bahas nanti ya. Nah, pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, pada udara, dan juga pada air. Sekarang apa sih yang disebut dengan pemuaian itu? Oke. Iya, kalian pintar. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Itu pemuaian. Nah, bagaimana dengan penyusutan? Kalau penyusutan itu apa? Betul, penyusutan itu kebalikannya ya, yaitu perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Nah, paham? Antara penyuaian dan penyusutan perbedaannya di situ. Oke, kalau sudah paham, kita akan lihat selanjutnya ya, Nak ya. Nah, kita perhatikan beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertama, ya yang pertama, yang satu.
Pemasangan kaca dan jendela. Oke, lihat perhatikan kaca ini ya. Kaca jendela ini pasti dipasangnya lebih kecil ya, lebih kecil dari bingkainya. Kenapa? Ini dia. Bingkai kaca dibuat lebih besar dari kacanya agar kaca tidak pecah saat mengalami pemuaian karena panas. Coba perhatikan di rumah-rumah kalian ya, bagaimana jendelanya. Pasti bingkainya lebih besar. Karena ketika panas ya, siang misalnya kena matahari, nah akan memuai. Kalau tidak dibuat lebih besar, kacanya akan pecah. Oke, itu contoh pemuaian yang pertama. Yang kedua juga bisa kita lihat pada ban sepeda, motor atau mobil yang kalian perhatikan. Nah, misal di sepeda nih, ban sepeda, kita perhatikan ya. Ketika pengisian udara pada ban dibuat tidak terlalu penuh. Kenapa? Terlalu banyak udara dapat meletus ketika terkena panas. Jadi terjadi pemuaian. Atau misalnya ban sepeda ini kalian letakkan di lantai dan kalian tidak gunakan ya dalam waktu lama, akan menyusut, akan jadi kempes. Nah, itu adalah penyusutannya. Sekarang kita perhatikan contoh pemuaian dan penyusutan pada benda tentang pemasangan kabel kawat ya, listrik dan telepon. Ya, telepon nih kita perhatikan. Ini adalah gambar kawat telepon atau listrik ya. Ya, sore hari ya, malam hari. Ini kita lihat ya, ternyata kabel listrik dipasang kendur antar tiang agar saat malam hari tidak terputus karena ketika mengalami penyusutan. Jadi susut ya, jadi kencang gitu, tidak sementara kalau siang kendur ya. Jadi kalau malam juga akan penyusutan. Jadi menjadi susut. Oke, sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya nih, pemuaian terjadi pada gelas kaca nih ya. Kita lihat nih, kita perhatikan. Kalian pasti sering lah ya menuang air, apalagi air panas nih, ke dalam gelas kaca. Hati-hati ya, gelas kaca akan memuai ketika terkena air panas yang terlalu panas. Pernah kejadian kan? Gelas kaca tiba-tiba pecah ya. Bisa jadi gelas kacanya misalnya habis disimpan di kulkas ya, di kulkas. Terus kemudian yang terjadi adalah gelas kacanya ketika kena air panas langsung memuai, langsung pecah. Makanya kalau kita menuang air panas ini hati-hati. Kita gunakanlah gelas kacanya, misalnya kita ingin menggunakan yang udah kering ya, yang tidak habis dicuci misalnya, seperti itu. Agar supaya apa? Agar supaya ketika terjadi pemuaian tidak pecah. Oke, yang keempat, contoh yang keempatnya. Sekarang kita lihat. Nah, ini pastilah kalian sudah tahu semua. Ini adalah rel kereta api, ya. Jadi pemuaian pada sambungan rel kereta api kita perhatikan. Sambungan antar rel kereta api dibuat renggang. Nih, biasanya kalau ada, di sini tidak terlihat ya. Kalau antara satu blok ya, rel dengan satu lagi terjadi ada renggang ya. Sebagai apa? Ruang muai agar rel tidak bengkok saat ketika kena panas. Jadi wah, bisa dibayangkan dong kalau rel kereta api bengkok, wah bahaya buat kereta api. Makanya untuk mengatasi hal itu ya, pemuaian pada sambungan kereta ini maka dibuatlah renggang ya, ada jarak antara ruang satu dengan yang lainnya. Oke, ini yang ke 5. Sekarang kita lihat contoh yang ke-6, yaitu penggunaan termometer. Ya, kalau kemarin kalian sudah lihat termometer suhu badan, sekarang kita perhatikan ini adalah termometer ruangan. Nah, bagaimana sih penggunaannya? Gini, nah, cairan dalam termometer akan memuai sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu. Ya, jadi nih suhu ini akan cairannya air raksa ya yang digunakan yang mudah memuai ketika kena panas. Ini akan naik. Nah, baru bisa dia mengukur, oh suhunya 36, oh suhunya 6 derajat dan seterusnya. Jadi ini ya bisa digunakan termometer ketika ada ya pemuaian. Ada pemuaian ketika terjadi kena
color atau panas. Nah, itulah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan pada benda ya. Karena apa? Karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali yang bisa kita lihat, bukan cuma 6. Kalian bisa cari sebanyak-banyaknya di rumah kalian, di lingkungan kalian ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke SBDP ya. SBDP. Oke. Gambar apakah ini? Oke, betul jawaban kalian. Ini adalah gamelan. Kita perhatikan ya nak ya. Sebelumnya kalian sudah belajar beberapa lagu daerah dimainkan dengan tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan kelok. Nih, pada gamelan ya, pada gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu tanda naga pentatonis. Ya, pentatonis. Bukan tonik nih ya, tenis ya. Kemudian kita perhatikan, nih, mengapa bisa demikian? Karena alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Jadi ukurannya timah dengan tembaga itu harus benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. Bisa jadi tembaganya lebih banyak, timahnya lebih sedikit, menghasilkan nada apa. Atau tembaganya lebih sedikit, timahnya lebih banyak, bisa menghasilkan nada apa. Ini ya hebatnya nenek moyang kita, leluhur kita sudah bisa menggunakan peleburan ya tembaga dan timah untuk menentukan ukuran-ukuran nada tertentu. Oke, baik. Sekarang kita lihat di buku kalian ada lagu daerah yang judulnya Cincang Keling. Pernah nggak dengar ya? Ya, kalau nada refnya gini, cincang keling menut cingkleng cindeten. Menurut kalian lagu ini dari mana? Iya, betul. Lagu Cincang Keling berasal dari Jawa Barat. Bagaimana tangga nadanya? Ini perhatikan ya. Tangga nada yang digunakan adalah tanda naga slendro. Ya, slendro. Karena apa? Karena not yang digunakan adalah do, re, mi, so, la. Tuh, ya, seperti itu. Pinter kalian. Nah, nanti kalian akan punya tugas ya untuk menyanyikan lagu daerah ini. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran PKN. Perhatikan gambar Siti. Siti tanya nih, gambar mana yang menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban? Nah, ini gambar 1. Lihat. Nah, tuh lihat. Ya, ini gambar 1-nya. Sementara ini gambar 2-nya. Oke, mana? Oke, sekarang menurut kalian, Siti nanya nih, mana yang menunjukkan masyarakat yang bertanggung jawab? Iya, betul. Gambar 1. Kenapa? Mereka tertib, ya. Mereka bertanggung jawab menjaga ketertiban. Ketika lampu hijau untuk nyebrang, mereka menyeberang. Ketika lampu merah, kendaraan berhenti. Ketika lampu hijau, kendaraan boleh berjalan. Begitu seterusnya. Sementara perhatikan gambar 2. Aduh, ini adalah contoh ya masyarakat yang tidak bertanggung jawab dalam ketertiban. Semua memaksa. Lampu merah, mereka berjalan. Lampu hijau, mereka juga tetap berjalan. Nah, ini yang akan terjadi ketidaktertiban. Nah, ini apa sih kaitannya? Kita akan lihat nih bagaimana tanggung jawab, Mas, ya. Kita lihat tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, PKN ini kita bahas hal itu. Ya, perhatikan. Tanggung jawab sebagai warga negara. Kita perhatikan apa sih arti tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Kalau tadi perhatikan, kalau misalnya dia tidak tertib ya dalam nyebrang, ya udah ditanggung kalau ketabrak misalnya mobil atau mobil yang saling tidak sabar, tidak tertib, tabrakan misalnya, itu contohnya. Jadi menerima akibat dari perbuatannya, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama dengan orang lain ya. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi dia mendapatkan hak, dia juga melakukan kewajibannya. Nah, inilah disebut dengan tanggung jawab sebagai warga negara. Perlu diingat, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya UUD tahun 1945 dan Pancasila. Nah, perhatikan, sebagai warga negara
pelaksanaan hak dan kewajibannya harus sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila. Tidak boleh melenceng. Ya, baik. Nah, sekarang kita kalian sebagai siswa, ya kalian pun ya memiliki tanggung jawab sebagai siswa, ya sekaligus sebagai warga negara. Nah, apa nih? Salah satunya adalah dengan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Tuh, baik oleh sekolah maupun oleh negara. Jadi mentaatinya. Kalau tadi contoh menyeberang, maka kalau kalian sebagai pelajar tunggu ada misalnya lampu hijau baru jalan. Nah, ya kondisinya seperti itu atau baru menyeberang dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh ya perilaku atau sikap ya yang tanggung jawab sesuai dengan Pancasila. Sekarang kita lihat nih, nah, sila 1. Bagaimana sih perilaku ya sikap yang mencerminkan sila ke-1 dari Pancasila? Ya, yaitu pertama menghormati kepada teman-teman yang beda keyakinan. Jadi nggak boleh maksa-maksa. Kalau berbeda keyakinan sudah. Apalagi di Islam diajarkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Udah seperti itu. Iya, kita saling menghormati. Kemudian memberikan ya kesempatan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Nggak perlu diikut-ikutan, nggak perlu kita melarang. Sama, kita juga tidak boleh dilarang. Kenapa? Karena ini adalah perilaku yang mencerminkan sila ke-1. Ya. Kemudian bagaimana perilaku yang mencerminkan sila keduanya, ya tanggung jawab ini. Ya, dalam masalah tanggung jawab, sikap tanggung jawab. Nah ini, menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Apalagi saat ini, ya sedang banyak bencana yang kita hadapi. Bahkan dari pandemi corona, kemudian ada Sriwijaya Airline yang hilang kontak ya, yang semuanya masuk ke dalam lautan. Kemudian ada lagi sekarang ada banjir di Kalimantan, ada gempa di Sulawesi, begitu juga ada banjir bandang juga di Cianjur ya. Nah, ini kita harus ya punya rasa peduli. Bagaimana caranya? Minimal doain, ya mendoakan, memberikan kesabaran. Atau rasa peduli kita bisa dengan donasi. Ya, sering kita menemukan misalnya tempat-tempat untuk donasi. Kalau memang kita mampu, silakan. Oh, aku nih uang jajanku banyak nih karena nggak dipakai-pakai jajan lagi pandemik. Ya udah, kumpulkan. Ya, sumbang ya kepada lembaga-lembaga yang memang dipercaya. Itu contoh ya sikap tanggung jawab sesuai Pancasila sebagai warga negara ya, menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada, terlebih ketika kena bencana saat ini. Nah, bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga? Nah, ini adalah sikapnya. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Ya, teman kalian se-Indonesia beda-beda ya. Bisa satu kelas aja lah, nggak usah jauh-jauh. Dari 22 orang teman kalian, pasti ya banyak perbedaannya, dari mulai suku bangsanya, dari mulai tampilan fisiknya, dari mulai rambutnya ya, atau sikapnya dan sebagainya. Kita harus menjaga itu ya, hargai itu ya. Jangan sampai kita meledek misal, kamu mah orang sini dan sebagainya, itu nggak boleh. Ya, itu tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Tapi kalau kita menghargai perbedaan, itu namanya sikap tanggung jawab sesuai Pancasila sila ketiga. Bagaimana dengan sila keempat? Pada sila keempat, kita paham bagaimana sikap yang harus kita lakukan adalah menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran maupun bekerja sama. Misalnya, ketika temannya memberikan pendapat, ya kita dengarkan. Atau Bu Pipin atau Bu Guru ya sedang memberikan materi, kita dengarkan. Ini sikapnya seperti itu. Jadi bagaimana kita mampu menjaga sikap kita ketika mendengarkan pendapat teman ya yang berbeda dalam bekerja sama ataupun dalam pembelajaran. Adapun dengan sikap yang untuk sila kelima Pancasila ini ya bisa kita lakukan dengan apa? Menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Kalau sekarang kita peraturannya adalah karena pandemi corona ini, kita virtual, kita online, kita menggunakan meetingnya di MS Team, ya udah kita lakukan.
orang. Itu termasuk adalah mentaati peraturan sekolah. Toh untuk keadilan buat kalian semua. Kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran dari pihak sekolah, berusaha untuk menunaikan kewajibannya mengajar. Ya, seperti itu. Contoh sikap yang dari sila kelima saat ini. Begitu juga misalnya tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian, ya udah kalian harus melaksanakannya. Nah sekarang Bu Guru akan kasih cara agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Nih yang pertama ya. Kalian harus memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Jadi tahu nih, oh saya sebagai pelajar, saya kelas 5 Ibnu Rus, SDIT Ausnayain. Tugas saya apa? Kewajiban saya apa? Tugas saya belajar, kewajiban saya mengerjakan tugas misalnya. Nah, itu udah paham itu. Kemudian apa? Langsung melaksanakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Ini penting. Jadi tugas yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian kerjakan. Jangan menunda-nunda waktu sampai akhir. Akhirnya ditagih-tagih terus tugasnya. Padahal tugas ini penting ya kalau di dalam pelajaran saat ini online dalam kondisi saat ini tugas yang kalian kerjakan menentukan nilai kalian. Kalau kalian tidak pernah tidak pernah mengerjakan tugas, bagaimana guru-guru kalian akan menilainya? Ya, tuh. Yang ketiga adalah selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Ya, ini penting buat kalian. Yo, ketika misalnya meet ya, ketika kita lagi meet, ada teman yang nanya, ya udah yang lain mute, di mute yang lainnya, dengarkan temannya bertanya. Pokoknya kita mementingkan pentingan bersama dulu agar supaya apa? Tidak kacau tuh ketika belajar ya, tidak ada yang ribut sendiri, tidak ada yang main matikan dan sebagainya. Itu contohnya ya, agar menjadi orang-orang atau anak-anak yang bertanggung jawab ya. Kemudian yang lainnya kalian juga harus menghormati hak-hak orang lain. Jadi kalau kalian menghormati hak orang lain pun akan menghormati hak kalian. Oke? Cara agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, keempat hal ini bisa kalian lakukan, maka kalian menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita kemarin sudah belajar sebenarnya, tapi ini hanya menambahkan saja. Ya, kita akan coba menentukan ide pokok teks dan meringkas bacaan. Oke, ya nak ya, kita perhatikan. Membuat ringkasan teks eksplanasi, teks yang penuh dengan penjelasan ya terhadap fenomena alam, ya terhadap kondisi sosial ataupun kondisi alam yang lainnya. Yang pertama kita harus kerjakan adalah membaca teks secara cermat. Jadi kita harus membaca teks itu secara cermat, secara baik. Ya jangan sampai bacanya asal-asalan, karena tidak akan bisa kita meringkasnya kalau kita bacanya asal-asalan. Yang kedua, tentukan kata kunci dari setiap paragraf. Kata kunci adalah kata yang sering muncul dalam sebuah paragraf, ya, dalam sebuah paragraf. Kemudian setelah kita menemukan kata kunci, kita temukan ide pokok pada setiap paragraf. Jadi biasanya sudah bentuk kalimat, ya. Ide pokok ini biasanya bentuknya kalimat. Kemudian setelah itu barulah kita susun ide pokok menjadi sebuah bacaan. Ya, kalau ada berapa paragraf, ada 2 paragraf, maka kita susun ide pokoknya dari 2 paragraf itu. Kalau 3, yang kita susun dari 3 ide pokok dalam paragraf-paragraf itu dan seterusnya. Oke, kita lihat contohnya ya sayangku. Baik, ini contohnya. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Ya, kita baca ya nak ya. Baik. Judulnya adalah Tanggung Jawab Warga Negara. Paragraf 1. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Ini paragraf 1. Sekarang kita kita baca paragraf 2. Salah satu contoh tanggung jawab sebagai pelajar adalah dengan mentaati peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun oleh negara, sesuai peranmu sebagai seorang siswa.
Peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila dalam Pancasila. Peraturan sekolah harus bersejalan dengan peraturan undang-undang yang ada dan berlaku di Indonesia. Ini 2 paragraf ya sayang. Sekarang kita mau lihat, bagaimana meringkas bacaan ini ya. Nah, ini yang pertama, kita tentukan dulu kata kuncinya. Di paragraf 1, ini muncullah kata kuncinya tanggung jawab warga negara. Adapun ide pokoknya, ya, di pokok dari paragraf 1 adalah pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kemudian kita lihat dalam paragraf kedua. Kata kunci paragraf kedua apa? Tanggung jawab. Tapi di situ ada kata lagi peserta didik. Ya, ini kata kuncinya. Kemudian kita lihat ide pokok paragraf kedua. Sebagai seorang peserta didik harus menaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Oke, sekarang kita lihat nih, atau kita bentuklah, kita tulislah ringkasan teksnya. Kita ambil dari paragraf 1 dan paragraf 2. Pelaksanaan tanggung jawab warga negara harus didasarkan pada Undang-Undang 45 dan Pancasila. Sebagai seorang peserta didik harus menaati peraturan di sekolah dan pemerintah dengan tanggung jawab. Nah, ini ringkasan teks. Jadi kita kalau meringkas teks ini, yang pertama tadi, tentukan kata kunci, kemudian kita tentukan ide pokoknya. Maka bisalah kita meringkasnya. Ya, oke. Alhamdulillah, ini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi. Dari Bu Pipin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.